Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi tentang sistem respirasi tumbuhan. Nah, materi ini disusun oleh Aji Dwi Pangestu, Atikotul Maula, Fitri Ariska, Kania Catur Handriani, dan yang terakhir adalah Siva Khairunisa. Oke, next. Sekarang kami akan menjelaskan tentang apa itu sistem respirasi tumbuhan. Respirasi bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi hasil respirasi sangat diperlukan untuk aktivitas hidup, seperti mengatur suhu tubuh, pergerakan, pertumbuhan, dan reproduksi. Jadi, kegiatan pernafasan dan respirasi saling berhubungan, karena pada proses pernafasan dimasukkan udara dari luar oksigen, dan oksigen tersebut digunakan untuk proses respirasi, guna memperoleh energi dan selanjutnya sisa respirasi berupa gas karbon dioksida dikeluarkan melalui proses pernafasan. Oke, selanjutnya ada organ-organ respirasi pada tumbuhan. Yang pertama ada stomata, yang kedua ada lentisel, dan yang ketiga ada mitokondria. Organ-organ respirasi pada tumbuhan. Teman-teman, dalam respirasi atau alat pernapasan pada tumbuhan pasti terdapat organ-organ yang melakukannya. Yang pertama, ada stomata. Apa sih stomata itu? Stomata adalah celah-celah pada lapisan jaringan tumbuhan atau epidermis yang terdapat pada daun. Fungsi dari stomata adalah yang paling penting dan paling utama, yang pertama, untuk pertukaran gas. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa tumbuhan mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan memberikan keluar oksigen yang digunakan oleh hewan dan manusia. Stomata juga dapat ditemukan pada daun tumbuhan. Mereka juga bisa terdapat di kedua sisi atau hanya pada satu sisi daun saja. Stomata juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu stomata terbuka dan stomata tertutup. Pasti teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara kerja dari stomata tertutup dan stomata terbuka. Terlepas dari proses transpirasi dan fotosintesis, stomata juga memiliki fungsi lain yang sangat penting. Fungsi ini adalah untuk menyelamatkan kehilangan air. Hal ini dilakukan oleh pembukaan dan penutupan stomata. Tumbuhan tidak bisa membuat makanan mereka di malam hari. Hal ini karena mereka tidak mendapatkan sinar matahari yang pada gilirannya tidak membuka stomata. Setelah sinar matahari menyinari daun tumbuhan, ada perubahan tekanan turgor. Hal ini akan memaksa sel penjaga untuk membentuk sabit dan membuka pori-pori stomata. Hal ini membuat pori-pori terbuka dan proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi yang akan dilanjutkan. Tapi setelah matahari terbenam, sel-sel penjaga kehilangan tekanan turgor, dan hasil ini dalam penutupan stomata. Dalam pembukaan dan penutupan stomata juga tergantung pada kondisi lingkungan. Dalam kondisi lingkungan yang merugikan seperti suhu yang sangat tinggi, stomata menutup dengan sendirinya, dan itu bertujuan untuk menghentikan kehilangan air. Mereka kadang-kadang juga menjaga udara lembab di dalam diri mereka untuk mencegah jaringan tumbuhan membeku dalam dingin yang berlebihan. Teman-teman bisa melihat videonya setelah ini. Bagian kedua dari organ-organ respirasi pada tumbuhan ada lentisel. Lentisel adalah sebuah bagian pada permukaan batang tumbuhan yang terkandung berbagai lubang halus dengan jumlah yang banyak. Lentisel terbentuk dari beberapa sel-sel gabus yang dibatasi oleh sebuah ruang intraselular. Hal tersebut akan membuat susunan batang tumbuhan menjadi longgar dan sangat membantu sekali dalam sistem pernapasan pada batang.
Selain sebagai alat bantu pernapasan, fungsi lentisel pada batang tumbuhan juga membantu dalam proses perkembangan batang. Fungsi lentisel pada tumbuhan adalah sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dan membantu proses tumbuh dan berkembangnya batang. Oh iya teman-teman, stomata dan lentisel pada intinya sama saja fungsinya dan tujuannya. Hanya saja letaknya yang berbeda. Stomata adalah pori-pori atau mulut daun yang terdapat pada daun dan juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Sedangkan lentisel terletak di batang tumbuhan yang merupakan jaringan epidermis yang jaringannya tidak tertutup jaringan gabus. Ada organ yang kedua, yaitu organ yang bernama mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain, seperti metabolisme asal lemak, hemostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, biosintesis, dan pada lintasan katabolisme. Mitokondria juga memiliki dua lapisan membran. Yang pertama, lapisan membran luar, dan yang kedua, lapisan membran bagian dalam. Pada lapisan membran bagian dalam, terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan kristae atau krista. Di dalam mitokondria, terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan matriks, di mana terdapat beberapa mineral yang dapat ditemukan pada ruangan tersebut. Sel yang memiliki banyak sekali mitokondria dapat dijumpai di daun tumbuhan dan Tenaga sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan semua proses hidup. Untuk membekalkan tenaga yang mencukupi tumbuhan menjalankan proses respirasi dan fotosintesis. Respirasi berlaku pada waktu siang dan malam karena tumbuhan memerlukan tenaga pada setiap masa. Fotosintesis berlaku pada siang hari. Semasa respirasi, tumbuhan mengambil oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Pertukaran gas dalam daun, batang, dan akar berlaku secara resapan melalui lentisel dan stoma. Stoma membuka pada waktu siang dan tutup pada waktu malam. Setiap stoma terdiri daripada suatu liang yang dikelilingi oleh dua sel pengawal yang melindungi semibilangan besar kloroplas. Fotosintesis berlaku di kloroplas ini. Stoma pada daun terbuka ke ruang udara antar sel mesofil palisad dan sel mesofil berspan. Pada waktu malam, tumbuhan akan menggunakan oksigen dari ruang udara karena sel pengawal tertutup. Lentisel adalah liang pada lipatan dan akar sel di sekitar lentisel tersusun secara longgar untuk memberikan resapan oksigen. Oksigen dari atmosfer meresap melalui stoma ke dalam ruang antar sel dan kemudian ke sel mesofil. Bila kepekatan oksigen di dalam sel adalah lebih rendah berbanding kepekatan oksigen di ruang udara, respirasi anaerob akan melambung. Keturunan kepekatan membenarkan oksigen meresap secara berterusan dari ruang udara ke dalam sel. Glukosa dioksidasikan untuk membentuk karbon dioksida, air, dan tenaga. Karbon dioksida digunakan semasa fotosintesis pada waktu siang. Karbon dioksida yang berlebihan meresap ke dalam ruang udara dan kemudian keluar atmosfer melalui stoma.
Respirasi aerob biasanya dijalankan oleh tumbuhan pada siang hari dan malam hari. Dalam keadaan kekurangan oksigen, tumbuhan menjalankan respirasi anaerob. Respirasi ini dilakukan untuk jangka masa yang singkat di bawah keadaan tertentu. Pokok padi sebuah sebagian contoh walaupun berada dalam keadaan yang berlumpur dan berair boleh terus hidup berminggu-minggu karena sel akar tumbuhan ini boleh meresapi secara anaerob. Dalam situasi seperti banjir, tumbuhan tidak mendapat oksigen yang cukup. Dalam keadaan ini, tumbuhan menjalankan respirasi anaerob dan hanya boleh hidup untuk beberapa hari. Respirasi ini juga berlaku semasa peringkat awal percambahan apabila embrio diselaputi kulit biji benih yang kalis udara sepenuhnya. Tenaga sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Nah, di bawah ini merupakan gambaran umum bagaimana 4 tahap itu terjadi, dimulai dari tahap glikolisis yang langsung di sitosol, kemudian nanti masuk ke dekarboksilasi oksidatif, masuk lagi ke siklus Krebs, sampai akhirnya ke transport elektron. Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata yaitu glukosa dan lisis yang artinya pemecahan. Jadi glikolisis itu merupakan proses pemecahan glukosa. Ini merupakan sebuah gambaran proses glikolisis di mana glukosa itu dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada proses perubahan glukosa menjadi glukosa fosfat ini ada reaksi perubahan ATP menjadi ADP. Kemudian glukosa fosfat dirubah kembali menjadi fruktosa difosfat yang dimana ada juga reaksi ATP menjadi ADP. Fruktosa difosfat berubah menjadi fosfoglyceraldehyde. Kemudian masuk fosfor menjadi yang tadinya fosfoglyceraldehyde, kemudian masuknya fosfor berubah menjadi difosfogliserat. Nah, sebelumnya juga ada reaksi 2-NAD teroksidasi menjadi 2-NADH. Dari difosfogliserat kemudian dirubah menjadi fosfogliserat. Dalam perubahan difosfogliserat menjadi fosfogliserat terdapat reaksi 2-ADP berubah menjadi 2-ATP, kemudian 2-ATP ini dikeluarkan. Fosfogliserat berubah menjadi 2-asam piruvat di mana ada perubahan 2-ATP menjadi 2-ATP. Jadi, dalam siklus glikolisis ini dihasilkan 2-NADH, 2-ATP ditambah 2-ATP menjadi 4-ATP dan 2-asam piruvat. Kemudian asam piruvat ini akan dimasukkan ke dalam tahap selanjutnya yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana perlu diingat bahwa glikolisis ini terjadi di dalam sitosol. Tahap yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana asam piruvat yang sudah didapat dari hasil glikolisis itu diteruskan ke dalam mitokondria. Dalam perjalanannya, asam piruvat mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, asam piruvat itu bergabung dengan koenzim A sehingga menghasilkan asetil KOA, di mana dalam perjalanannya itu ada perubahan reaksi NAD+ menjadi NADH. Jadi, pada dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan hasil dekarboksilasi oksidatif itu yaitu
yaitu 2 asetil KOA ditambah karbon dioksida dan 2 NADH. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 asetil KOA kemudian dilangsungkan ke dalam siklus Krebs, di mana 2 asetil KOA ini dirubah menjadi 2 asam sitrat. Kemudian 2 asam sitrat diubah menjadi asam kataglutarat, di mana ada reaksi 2 NAD berubah menjadi 2 NADH dan mengeluarkan karbon dioksida. Asam kataglutarat dirubah menjadi suksinil KOA, di mana ada reaksi 2 NAD berubah menjadi 2 NADH dan mengeluarkan karbon dioksida. Suksinil KOA dirubah menjadi asam suksinat, di mana ada reaksi 2 ADP ditambah 2P menghasilkan 2 ATP. 2 asam suksinat diubah menjadi 2 asam fumarat, di mana ada reaksi 2 FAD diubah menjadi 2 FADH2. 2 asam fumarat diubah menjadi 2 asam malat, kemudian dari 2 asam malat diubah menjadi 2 asam oksaloasetat, di mana ada reaksi 2 NAD berubah menjadi 2 NADH. Kemudian 2 asam oksaloasetat itu diubah kembali menjadi 2 asetil KOA. Begitu perputarannya, sehingga hasil dari siklus Krebs adalah 4 karbon dioksida, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan asam sitrat. Tahap yang terakhir yaitu transport elektron, di mana pada tahap-tahap sebelumnya itu pada tahap glikolisis dihasilkan NADH, kemudian dalam siklus Krebs juga menghasilkan FADH, begitu juga dengan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan NADH, kemudian NADH dan FADH itu diubah untuk menjadi ATP. Seperti pada gambar kita lihat, NADH dan FADH itu didapat dari makanan. Kemudian NADH mendorong elektron untuk memasuki kompleks yang pertama, karena dalam transport elektron itu memiliki 3 kompleks ya. Kompleks pertama, kedua, ketiga, dan keempat. NADH mendorong elektron untuk masuk ke kompleks pertama. Kemudian dari kompleks pertama, NADH juga mengeluarkan proton H. Kemudian dari kompleks pertama, elektron mengalir ke kompleks kedua dengan Ki atau ubiquinon. Setelah masuk ke kompleks kedua, elektron mengalir melalui sitokrom C. Kemudian masuk ke kompleks ketiga, di mana hasil akhirnya itu elektron akan berubah menjadi uap air, dan proton-proton tersebut masuk ke dalam ATP sintase hingga akhirnya terbentuklah ADP ditambah fosfor menghasilkan ATP. Dalam transport elektron ini adalah mengubah NADH dan FADH itu menjadi ATP. Hasil dari proses respirasi tumbuhan itu dapat kita lihat di gambar bahwa pada tahap-tahap sebelumnya glukosa itu menghasilkan dalam proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian di dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, dalam siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH2. Nah, NADH dan FADH2 itu harus diubah menjadi ATP. Nah, perubahan itu terjadi dalam sistem transport elektron, di mana 1 NADH itu sama dengan 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Karena pada proses glikolisis itu menghasilkan 2 NADH, jadi 2 kali 3 sama dengan 6 ATP. Dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, seperti yang tadi kita ingat bahwa 1 NADH itu sama dengan 3 ATP, berarti 2 kali 3, 6. Dalam siklus Krebs, 6 NADH
6 dikali 3 berarti 18 ATP. Dan yang terakhir FADH2. 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. Jika dalam siklus Krebs menghasilkan 2 FADH, berarti sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ATP. Jadi hasil akhir ATP itu dapat kita digambar ya, bahwa pada glikolisis itu sudah menghasilkan 2 ATP dan pada siklus Krebs itu sudah menghasilkan ATP. Jadi jika dijumlahkan hasilnya itu 4 ATP, kemudian ditambah dari tadi sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP, sehingga total dari keseluruhan itu adalah 38 ATP. Jadi hasil proses respirasi pada tumbuhan itu menghasilkan 38 ATP dan uap air, di mana di bawah kita lihat ada perubahan dari O2 menjadi H2O atau uap air. Baik, di sini saya akan melanjutkan pematerian dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membawakan pemateri tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Nah, faktor-faktor respirasi tumbuhan ini sebenarnya ada 2 faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam tumbuhan tersebut, dan yang kedua adalah faktor eksternal atau dari luar tumbuhan tersebut. Pada faktor internal, dibedakan lagi ada 3 faktor yang menjadi pengaruh penting pada respirasi tumbuhan. Yang pertama itu ada jumlah plasma dalam sel. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu jaringan-jaringan yang masih muda terdapat sel-sel yang masih penuh dengan plasma dan viabilitas yang sangat tinggi. Nah, faktor kedua adalah jumlah substrat respirasi dalam sel. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nah, tumbuhan itu memiliki kandungan substrat. Nah, jika kandungan substratnya yang sedikit, maka laju respirasinya juga akan rendah. Sebaliknya, jika kandungan substratnya itu tinggi, maka laju respirasinya juga akan tinggi. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah umur dan tipe tumbuhan tersebut. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nah, jadi seperti ini. Jika tumbuhannya muda, maka tingkat respirasinya tinggi. Nah, sebaliknya, jika tumbuhannya tua, maka tingkat respirasinya juga akan merendah atau rendah. Nah, itu 3 hal penting dari faktor internal. Nah, kita lanjut ya. Kita akan jadi kan saya sudah bilang ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan pada eksternalnya. Nah, di sini ada 7 hal yang sangat penting yang mempengaruhi faktor eksternal pada respirasi tumbuhan. Yang pertama itu ada suhu. Nah, kenapa suhu menjadi faktor penting dalam respirasi? Nah, karena jika suhu tinggi atau suhu menaik, maka laju respi juga akan menaik. Sebaliknya, jika suhunya menurun, maka laju respirasinya juga akan menurun. Paham? Nah, kedua adalah kandungan CO2 di udara. Ada yang tahu kenapa? Karena semakin tinggi karbon dioksida, maka akan mempengaruhi laju respirasi yang akan melambat. Dan sebaliknya, jika semakin rendah karbon dioksida, nah itu juga akan mempengaruhi laju respirasinya akan meningkat. Paham? Nah, yang ketiga adalah kandungan O2 di udara. Mungkin ada yang tahu kenapa? Nah, di sini karena kadar oksigen dalam atmosfer itu sangat berpengaruh bagi kecepatan respirasi, maka makin tinggi kadar O2-nya, maka makin besar pula kecepatan respirasinya. Dan sebaliknya. Nah, faktor selanjutnya itu adalah cahaya. Cahaya, ada yang tahu maksudnya apa? Nah, jadi seperti ini. Cahaya akan membantu mendorong lajunya respirasi pada jaringan tumbuhan. Dengan adanya cahaya di sini akan membantu meningkatkan daya ataupun laju respirasi yang terjadi pada tumbuhan. Nah, faktor selanjutnya adalah kandungan air dalam jaringan. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi gini. Semakin tinggi kandungan air dalam jaringan, maka kecepatan respirasi juga akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, semakin rendah kandungan air dalam jaringan, maka semakin melambat juga lah laju respirasi tersebut. Faktor selanjutnya itu adalah garam-garam mineral. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa jadi bila terjadi penyerapan garam-garam mineral dalam tanah, maka laju respirasi juga akan meningkat. Paham kan teman-teman? Nah, faktor terakhir adalah luka dan stimulus mekanik.
Nah, di sini dijelaskan bahwa jadi bila terjadi penyerapan garam-garam mineral dalam tanah, maka laju respirasi juga akan meningkat. Paham kan teman-teman? Nah, faktor terakhir adalah luka dan stimulus mekanik. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa luka atau kerusakan jaringan atau stimulus mekanik pada jaringan daun akan menyebabkan laju respirasi meningkat atau naik untuk sementara waktu. Paham kan teman-teman? Jadi di sini ditekankan bahwa jika terjadinya luka dan kerusakan jaringan stimulus mekanik, jadi peningkatan laju respirasi itu hanya berlaku sementara waktu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti akan ditambahkan ataupun dijelaskan lagi materi selanjutnya oleh teman-teman saya. Terima kasih. Nah, tadi teman-teman kan sudah tahu tentang organ-organ respirasi pada tumbuhan seperti stomata, lentisel, dan mitokondria. Pada organ-organ respirasi pada tumbuhan ada juga alat pernapasan khusus yang terdiri dari akar gantung, akar nafas, dan rongga-rongga udara. Untuk akar gantung, contohnya ada pada pohon beringin. Akar-akar yang menggantung itu yang disebut dengan akar gantung. Sedangkan untuk akar nafas, contohnya adalah tumbuhan bakau. Terus selanjutnya ada rongga-rongga udara. Kita bisa lihat pada kangkung. Nah, tadi kita sudah dibahas ya tentang apa itu respirasi pada tumbuhan, apa saja faktor yang mempengaruhinya, apa saja organ-organnya, dan bagaimana prosesnya. Sekarang kita akan membahas apa saja fungsi dari respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, yaitu berfungsi mengoksidasi senyawa-senyawa menjadi karbon dioksida. Fungsi yang kedua yaitu mereduksi oksigen menjadi air. Dan yang ketiga yaitu berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, tadi jelas ya teman-teman semuanya. Tadi kami sudah menyampaikan beberapa materi penting dari respirasi tumbuhan. Nah, jika kita menyimak kembali tadi ya teman-teman, sebenarnya teman-teman kami tadi telah menjelaskan bahwa apa itu respirasi, sudah dijelaskan. Terus organ-organ apa saja sih yang terlibat dalam respirasi. Nah, terus tadi juga ada proses-proses terjadinya respirasi pada tumbuhan. Nah, tadi juga dijelaskan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya respirasi tumbuhan, dan ditutup tadi dari teman saya yang membawakan materi tentang fungsi dari respirasi tumbuhan tersebut. Nah, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Ibu Suci selaku pembimbing kami yang tak pernah henti-hentinya dengan lelah dan semangat membimbing kami dengan semangat, dengan ceria, dengan sabar. Dan mungkin kami tidak bisa membalas dengan hanya ucapan terima kasih saja. Insya Allah, Allah yang Maha Esa akan membalas kebaikan ibu semuanya. Dan itu saja yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Terima kasih. Akhirul kalam, lina syaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.